Halo Cah, ketemu lagi di hexatekno.com. Masih sama aku Muhammad Beni Mustafa dari divisi hardware and overclocking. Nah, maaf ya teman-teman, berapa minggu, bulan ini kami hexatekno.com jarang upload video. Aku minta maaf banget. Nah, ini kan kita udah upload. Ini barang-barang Hexatekno juga banyak banget ya yang udah antri untuk direview. Maka dari itu kita mulai aja. Pada video kali ini aku kedatangan sebuah VGA terbaru dari AMD ya. Ini produsennya kebetulan yang datang yang Sapphire. Nah, kita kedatangan Sapphire Pulse RX 5500 XT. Ini VGA terbaru dari Radeon yang udah menggunakan Navi 7 nanometer ya. Aku udah penasaran banget sama VGA 1 ini. Nah, ini kebetulan yang seri 8 GB ya. Ini varian termurah dari jajaran seri 5000 XT-nya si Radeon ini ya teman-teman. Mungkin nanti ada seri bawahnya lagi, cuma pas video ini rilis, ini menjadi seri paling rendah dari Radeon, yaitu 5500 XT. Oke. Karena di beberapa channel lain itu kebanyakan membahas 5600, 5700 itu. Nah, maka dari itu Hexa berkesempatan mencoba yang 5500 XT. Oke, aku yo malah suka yang versi-versi murah gini daripada yang versi mahal. Oke, teman-teman. Terus untuk spek pengujiannya nanti supaya lebih powerful, nggak bottleneck, aku pakai prosesor dari AMD juga, yaitu AMD Ryzen 9 3900X man. Woo! Terima kasih AMD buat supportnya. I love AMD. Nggak usah pakai banyak omong ya, nggak usah banyak omong. Yuk kita langsung ke video review selengkapnya. Boom. Nah, kita masuk ke sesi overview. Nah, di sini aku mau membahas tentang detail speknya ya teman-teman. Si 5500 XT ini udah menggunakan kode name Navi ya. Ini arsitektur baru, lebih kecil daripada Polaris. Ini menggunakan arsitektur 7 nanometer. Jadi lebih cuy. Nah, kelebihannya semakin kecil itu semakin ngirit daya, yaitu 30% dibandingkan generasi Polaris di RX 480 atau RX 580 kemarin teman-teman. Jadi super ngirit. Selain ngirit, performanya juga meningkat men. Ini lebih kenceng sekitar 14% dibandingkan RX 480 ataupun RX 580. Padahal harganya juga cukup ekonomis ya. Wah, mantep tenan ini generasi si Navi ini. Aku udah nggak sabar banget pengen nyoba. Terus juga memorinya dia menggunakan tipe GDDR ya. Si Radeon bagus nih, dia ngelupain HBM dulu, dia mengoptimalkan menggunakan tipe GDDR. Tak acungi ya, aja dolanan HBM sebelum iki fix. Itu malah membuat performa si Navi si jajaran Navi ini lebih baik ya daripada menggunakan HBM. Kepanasan malah lemot, listriknya boros, jeblok, tapayu ning pasar larang regane. Si 5500 XT ini ada dua varian teman-teman, yaitu memori size-nya yang 8 GB dan 4 GB. Kebetulan kami mendapatkan yang seri Sapphire ini yang 8 GB ya. Untuk harganya sendiri yang 8 GB ini pas video ini rilis itu tuh harganya sekitar 3.450.000 ya, 3,5 lah ya, seperti itu. Terus untuk yang 4 GB aku lihat itu terpaut selisih 500.000 ya, itu lebih murah ya, lebih murah 500.000 itu 2,9 sampai 3 jutaan lah, tergantung toko nih mbak Dine piro ngambil untungnya. Terus di 5500 XT ini dia udah support PCI Express generasi 4.0 men. Banter tenan, 3.0 aja udah tumpeh-tumpeh buat aku, apalagi yang 4.0 ngeri. Selain itu juga terdapat fitur baru, mereka menyebutnya Fidelity FX. Ini katanya si Oscar bikin gambar saat gaming makin tajam.
Terus juga ada FreeSync terbaru, FreeSync 2 HDR. Mungkin lebih stabil ya dibandingkan FreeSync generasi pertama kemarin. Nah, untuk core clock-nya dari Sapphire Pulse ini ada dua teman-teman, yaitu game clock sama boost clock. Game clock ini boost saat bermain game aja ya. Clock game boost-nya itu 1717 MHz teman-teman, sangat kencang ya. Terus untuk boost clock-nya, ini boost clock maksimal itu 1845 MHz. Ngindik sitik ya apa-apa loh, kan ya lupa aku, cukup kencang ya. Terus itu masih bisa di-push sedikit, mungkin bisa mencapai 1950 bahkan 2000 atau 2 GHz di seri Sapphire Pulse OC ini teman-teman, kencang parah. Terus untuk komputer unitnya ada 22 buah dan stream prosesornya ada 1408, ngeri. Wah, banyak banget. Terus performanya ini bisa mencapai 5,2 teraflop. Terus untuk total TDP-nya itu dia sampai 130 watt. Jadi kalian harus menyiapkan power supply ya sekitar 450 sampai 500 watt, 80 plus bronze ya. Minim bronze. Ojo hitam putih. Ojo ya opo mentari sun apa nih? Mek apa iki? Ya kuwi pokoke Nah, untuk spek detail dari si 5500 XT itu tadi sih udah mencakup semua ya. Ntar kalau tak detailin lagi kalian bingung. Kita lihat bahagian dari GPU-nya kalian malah plengkah-plengkoh. Ora paham malah ntar pusing. Yang penting langsung itu tadi aja udah cukup buat kalian ya. Terus kita lanjut membahas tentang si Sapphire Pulse OC Edition-nya ini, pendinginnya loh. Aku suka banget nih, jenenge pendinginnya dual X cooling. Aku moco soalnya tadi ngerti. Nah, Sapphire Pulse OC Edition ini menggunakan pendingin 2 buah fan ya, size 80 mm yang siap menghempaskan panas dari heatsink kalian. Bahasa aku dede. Kayak tukang marketing soalnya sales. Nggak main-main ya teman-teman, di bagian belakang ini juga ada backplate-nya ya. Ini membuat bagian belakang VGA kalian lebih kokoh ya. PCB jadi nggak menanggung beban KSF ini sendiri, jadi anti bengkong PCB-nya, oke? Karena penguat plat ini selain mendinginkan bagian belakang, dia juga memperkuat ini ketahanan dari PCB saat menahan si VGA terpasang di PC itu teman-teman. Ya ngono kuwi lah bahasane, aku ya mumet. Terus ini bodinya juga keren ya teman-teman, kalian bisa lihat. Si Sapphire Pulse ini membutuhkan 8 pin power PCI Express ya. Jangan lupa siapkan power supply terbaik kalian. Terus BIOS-nya juga ada 2, kalian bisa menggunakan BIOS normal ataupun BIOS OC. Itu tinggal di switch, ada ceklekannya di sini nanti. Terus kalau untuk men-switch BIOS, usahakan pas PC kalian mati ya, jangan saat menyala kalian berpindah-pindah BIOS, itu mengakibatkan BIOS dari si VGA ini bisa korup alias rusak. Kok PC-mu ambiar, ora iso murup, nggak bisa nyala, VGA kalian tak nampak ya. Terus untuk bagian outputnya di sini cukup komplit, nggak komplit sih, biasa aja. Di sini cuma melimpah ya, ada DisplayPort itu ada 3 buah, terus 1 buah HDMI. Luar biasa, oke banget ini. Tapi nggak monitor mahal nih, soalnya yang disiapkan DisplayPort 3 biji loh. Nah, untuk fin HSF-nya, finnya itu cukup itu ya, sirip-siripnya cukup mepet banget gitu loh. Malah bagus, makin finnya itu rapat toh, mepet, rapat itu pembuangan panas itu semakin optimal. Terus untuk tembaganya di sini headpipe-nya ada 4 buah ya.
Ini tembaga putih, jadi terbukti kualitasnya. Untuk bobotnya juga lumayan berat, ini sekitar 190 gram. Ono timbangan ning kene. Di sini ternyata beratnya 654 gram. Berat banget ya. Jadi terbukti kualitas pendinginnya emang bener-bener premium. Nah, itu tadi kita udah membahas detail tentang spek produk ini dan bentuknya ya. Kita lanjut ke sesi pengujiannya. Udah penasaran toh bagaimana performanya? Yuk kita langsung ke sesi pengujiannya. Boom! Nah, pada pengujian kali ini saya menggunakan spek CPU Ryzen 9 3900X, motherboard Gigabyte Aorus Gaming 5 X470, memori Corsair Vengeance LED Pro RGB 16GB 3200 MHz, power supply Corsair RM850W. Untuk storage aku menggunakan Samsung 860 EVO 1GB SSD. Untuk operating system saya menggunakan Windows 10 1909 64-bit. Kemudian untuk driver Adrenalin 20.1.3. Nah, pertama aku ingin menguji menggunakan benchmark sintetis yaitu 3D Mark Firestrike Graphics Core ya. Untuk pembanding aku menggunakan GTX 1660 dan GTX 1650 Super. Terlihat di sini RX 5500 XT saat performance mode itu mengalahkan GTX 1650 Super ya. Namun masih kalah jauh dibanding GTX 1660 karena memang kelasnya berbeda ya. Lanjut ke benchmark gaming ya. Di sini aku menggunakan 3 buah game AAA Assassin's Creed Odyssey, Metro Exodus, Shadow of Tomb Raider. Semuanya settingan mentok kanan, resolusi 1080p. Terlihat RX 5500 XT performance mode memiliki average yang cukup playable ya. Itu mengalahkan GTX 1650 Super, namun masih kalah terhadap GTX 1660 ya. Lanjut ke Metro Exodus, masih sangat playable ya. Lanjut ke Shadow of Tomb Raider. Nah, di sini terlihat RX 5500 XT memiliki performa yang sangat playable ya, memainkan game AAA di resolusi 1080p mentok kanan. Performanya cukup menjanjikan. Nah, setelah melihat pengujian benchmark sintetik dan benchmark gaming, mari kita lihat temperatur operasionalnya ya. Nah, ini pada saat gaming dengan kecepatan fan auto itu sekitar 30% ya. Idealnya cukup adem yaitu 34 derajat dan full 80 derajat ya untuk performance mode. Dan untuk silent mode menjadi lebih dingin lagi ya. Idealnya cuma 31 dan full loadnya sekitar 77 derajat. Nah, melihat hasil pengujian benchmark sintetik dan benchmark gaming sebelumnya, Sapphire Pulse RX 5500 XT ini memiliki potensi untuk menyamai performa dari GTX 1660. Maka dari itu aku melakukan overclocking. Apakah performanya bisa menyamai GTX 1660? Yuk kita lihat pengujiannya. Di sini saat melakukan overclocking saya membuat power limit mentok di 20% ya supaya tidak terjadi throttling. Terus default clocknya itu 1845 MHz ya. Aku rubah mentok hanya bisa naik sampai 5% yaitu 1920 MHz. Di atas itu buat gaming itu ngeheng-ngeheng terus teman-teman. Namun untuk skor benchmark selalu keluar. Di sini patokannya karena buat daily gaming maka aku setting di speed segini aja. Untuk memory clock aku set dari 1750 MHz ketemu di 1860 MHz ya. Di atas itu selalu hang ya untuk gaming. Nah, setelah aku mencoba beberapa kali, ternyata power konsumsi naik dari 106 watt menjadi 116 watt. Voltase pun juga ikut naik dari 1,137 volt menjadi 1,143 volt ya.
Mungkin ini karena power limitnya aku naikin tadi ya. Nah, untuk pengujiannya aku menggunakan Metro Exodus ya. Di sini terlihat saat kondisi teroverclock, performa RX 5500 XT ini menyalip tipis GTX 1660 ya teman-teman. Jadi RX 5500 XT ini saat di overclock performanya menyamai GTX 1660, mantap. Terus kita lihat suhunya. Di sini suhu operasional saat kondisi overclock bermain game Metro Exodus itu dengan fan kecepatan full ya 100% itu idlenya 38 dan fullnya 86 derajat. Nah, memang kondisi overclock membuat performa Sapphire 5500 XT ini menjadi lebih kencang menyamai GTX 1660, namun harus dibayar mahal dengan panas yang cukup tinggi dan konsumsi listrik yang naik. Nah, sekian untuk pengujian kali ini. Kita langsung masuk ke sesi kesimpulan. Nah, kita udah lihat ya bagaimana performa dari RX 5500 XT Sapphire Pulse ini teman-teman, mantep tenan. Terus juga udah lihat detail speknya, bentuknya yang menawan ya, hitam menawan. Terus harganya yang cukup ekonomis. Nah, menurut kami xatekno.com, VGA ini bisa menjadi solusi cerdas buat kalian para gamer berbudget terbatas yang menginginkan pengalaman bermain game di resolusi 1080p terus dengan mengeluarkan uang cuma 3 jutaan ya, kalian udah bisa bermain game dengan cukup nyaman. Tapi ingat, ini sangat direkomendasikan hanya untuk bermain game di resolusi 1080p ya. Sekian untuk video Hexatekno kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu setia mendukung Hexatekno, setia nonton terus. Terus yang belum setia atau belum tahu Hexatekno, ayo dukung Hexatekno dengan cara like, komen, dan subscribe. Mari kita bahas tentang 5500 XT ini di kolom komen di bawah. Insya Allah nanti aku bakal ikut gabung, nimbrung komen-komenan bareng, kita sharing tentang Radeon 5500 XT ini. Oke? Kita ketemu di video selanjutnya. Bye! Wes kar. Oh wes. Aku wes isin mbok